Saya tobat Ustaz. Saya tobat Ustaz. Habis setelah diruqyah jinnya keluar, ya enggak ada perubahan pada kebiasaannya. Sebelum melanjutkan video ini, dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe agar selalu memberikan video-video yang bermanfaat. Terima kasih. Kita sudah kehadiran Ustadz Ahmad Hafiz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kayak gini Ustadz ya? Iya. Karena mesti physical distancing. Betul. Apalagi di pandemi COVID-19 ini Ustadz ya? Iya. Nah teman-teman semua mungkin sudah tidak asing dengan Ustadz Ahmad Hafiz. Biasanya beliau mengisi agenda-agenda di kampus ya Ustadz ya? Nah sebelum kita bercerita mengenai itu Ustadz, gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat ya? Kesehatan sering gemuk sekarang ya? Alhamdulillah ada yang ngurusin tapi bukan makin kurus, makin gemuk. Iya, itu harus Ustadz ya. Iya. Pengen juga diurusin saya. Iya. Masih jomblo? Oh, janganlah, jangan ditanya. Ustadz gimana aktivitas Ustadz? Alhamdulillah untuk sementara ini masih tetap mengajar. Alhamdulillah. Sekarang ini sudah terhitung 2 tahun di Ma'had Labbaik SMA Tahfizul Quran Labbaik dan juga mengajar di TPA Arafil A'la di Masjid Arafil A'la. Kemudian kalau yang sebelumnya yang biasa aktif dakwah di kampus itu terkait dengan Tibbun Nabawi atau pengobatan Nabi yang di sana ada pengobatan Al-Qur'an, ya, ruqyah syar'iyyah. Kemudian yang kedua ada at-tabi'iyah ya, atau pengobatan dengan bahan-bahan alami atau herbal. Dan yang ketiga ada al-hijamah atau bekam. Masya Allah. Tapi Ustadz kalau di selama COVID-19 ini apakah aktivitas seperti biasa atau bagaimana? Untuk masa-masa pandemi seperti ini memang agak berbeda ya, karena memang juga ada himbauan dari asosiasi ya, terutama di sini kalau di Bekam itu ada namanya PBI, Perkumpulan Bekam Indonesia, terkait dengan antisipasi ya. Jadi dalam Islam itu memang mindsetnya atau prinsipnya adalah pencegahan. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Al-wiqayah khairum minal ilaj. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi memang upaya untuk pencegahan di sana itu lebih ditekankan. Jadi untuk pencegahan COVID-19 ini jangankan untuk meremas-remas, melakukan pijatan-pijatan, melakukan pembekaman itu karena kontak langsung ya. Bahkan kita untuk bersalaman saja kita mesti seperti ini, berjauhan, kita menjaga jarak dan sebagainya. Maka dari itu memang untuk sekarang ini pembekaman, terapi pembekaman sementara ditiadakan. Ya, seperti itu. Kalau dalam pengajaran Ustadz? Kalau dalam pengajaran berjalannya sebagaimana instruksi dari Dinas Pendidikan ya. Jadi kita lakukan dengan daring, melalui online. Online. Memang karena semuanya mesti serba online. Kalau Bekam bisa online Ustadz. Masya Allah. Biar tetap itu kan. Ustadz, saya bilang Bekam nih. Kalau kemarin-kemarin aktivitas Bekam gimana Ustadz? Alhamdulillah banyakkah yang Ustadz pasien-pasien waktu itu datang? Alhamdulillah ya. Jadi kalau pasien-pasien itu memang ada beberapa yang hadir datang ke rumah, ada juga yang saya datang ke tempat pasien. Jadi memang kondisinya disesuaikan. Jadi kalau misalnya memang pasien itu tidak mampu berjalan dan sebagainya, jadi kita yang hadir datang ke rumahnya. Tapi bagi pasien yang mungkin ingin merasakan bekam misalnya cuman pegal-pegal saja, mereka bisa datang ke rumah kita. Ya itu tafadhol, boleh silakan. Seperti itu. Ustadz biasanya dapat pasien yang sakitnya parah itu pernah sakitnya apa Ustadz? Kalau pasien yang parah itu memang pasien stroke ya, yang agak parah itu. Cuma memang ya qadarullah memang ada beberapa pasien yang dengan izin Allah sembuh, ada yang beberapa pasien itu ya menemui ajal, tapi itu tadi yang kita tekankan pada pengobatan Tibbun Nabawi ini bukan proses kesembuhan fisiknya, tapi bagaimana seseorang itu bisa kembali kepada Allah. Jadi di sini memang Tibbun Nabawi ini saya sangat bisa menikmati di sini sebagai amunisi dakwah kalau bagi saya.
Kenapa? Dengan Tibun Nabawi ini kita mudah menasihati orang, mudah menasihati orang. Jadi ketika orang sakit, orang itu akan lebih mudah kita ajak untuk melakukan apa saja. Jadi ketika orang sakit itu, Ustadz, saya udah sakit seperti ini udah lama Ustadz. Saya pengen sembuh Ustadz. Saya kalau bisa sembuh mau diapain aja Ustadz. Di saat seperti itulah kita bisa memanfaatkan situasi, kondisi untuk bagaimana kita mengisi relung hatinya bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagian daripada upaya kita untuk berdakwah dengan Tibun Nabawi. Ustadz, kalau misalkan seberapa penting kan teman-teman tuh kan mungkin belum tahu nih masalah bekam segala macam. Itu kalau di Tibun Nabawi sendiri seberapa penting kah Ustadz? Kita harus melakukan kayak bekam atau segala atau apa ada penyakit kita masih harus bekam seperti itu. Iya. Memang di dalam hadis bahwasanya di antara hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW bahwasanya di antara pengobatan yang terbaik itu adalah al-hijamah atau berbekam. Tapi tidak semua penyakit semuanya dibekam. Misalnya nanti ada yang patah tulang dibekam, gitu kan? Mau melahirkan dibekam, tidak seperti itu. Jadi dalam berbekam itu juga ada ketentuan dan aturannya. Cuman memang di dalam Tibun Nabawi, dalam pengobatan Nabi, memang untuk pengobatan yang paling utama itu pada hakikatnya adalah seseorang itu bisa menenangkan hatinya dengan zikrullah. Makanya kalau saya menempatkan pengobatan yang paling utama itu adalah doa. Di antaranya itu adalah pengobatan Al-Quran dengan ruqyah syar'iyah. Ruqyah syar'iyah pada hakikatnya bukan sekedar orang itu dibacakan ayat kemudian teriak-teriak, sakit, bukan seperti itu. Jadi kemudian mereka muntah, nangis, saya tobat Ustaz, saya tobat Ustaz. Habis setelah diruqyah, jinnya keluar, ya, tidak ada perubahan pada kebiasaannya, pada kehidupannya, pada kehidupan sosialnya, ya keluarganya dan sebagainya. Yang tadinya sebelum diruqyah tidak pakai jilbab, tidak menutup aurat, setelah diruqyah katanya tadi, saya mau berubah Ustaz, saya mau hijrah Ustaz. Tapi tidak ada perubahan sama sekali. Meskipun pada saat itu ketika diruqyah itu jinnya, katakanlah jinnya keluar, kemudian kondisi fisiknya menjadi membaik, menjadi sehat, stamina bagus, pada hakikatnya dia belum sembuh. Jadi pada hakikatnya dalam pengobatan Tibun Nabawi itu adalah seseorang itu bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa hijrah, bisa menjadi lebih baik. Itu baru namanya sembuh. Itu baru namanya sembuh. Makanya kemudian untuk melakukan metode-metode pengobatan dalam Islam itu dalam Tibun Nabawi, selain tadi ruqyah syar'iyah, pengobatan menggunakan Al-Qur'an, karena memang di dalam Al-Qur'an itu sendiri Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 82 itu ya, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, dan kami turunkan ya Al-Qur'an ini sebagai syifa, sebagai obat penyembuh. Syifa, kalau bahasanya syifa itu beda dengan dawa. Kalau bahasa sakit itu ada dua ya, dan juga obatnya juga ada dua. Ya, ada daun. Daun itu penyakitnya fisikal, ya sakit perut, sakit kepala, pusing, ya itu sakitnya fisik, namanya istilahnya daun. Obatnya dawaun. Dawaun itu obatnya yang sifatnya fisik juga, ya misalnya kita makan kapsul, makan tablet, makan sirup, atau menggunakan obat-obatan alami, misalnya habatus sauda, kemudian jintan hitam, ya itu jintan hitam, kemudian jahe, kunyit, serai dan sebagainya. Itu obatnya obat secara fisik. Cuman ada yang namanya yang kedua itu penyakit yang dinamakan dalam Al-Quran itu marad. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu ya, ayat ke-10 itu, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit yang dari penyakit tersebut menular ke anggota tubuh yang lain. Nah, makanya dari penyakit-penyakit hati ini menular bahkan sampai ke fisik. Makanya dalam istilah medis itu ada namanya istilah psikosomatik.
psikosomatik, penyakit yang diakibatkan oleh gangguan mental, gangguan pikiran itu berefek kepada fisik. Nah, itu. Makanya obatnya itu adalah namanya syifa. Syifa itu obatnya berguna ya, itu tidak hanya bagi hati saja, bukan hanya ruh saja, bahkan itu berguna, bermanfaat, berefek untuk kesehatan fisikal atau jasmani. Nah, itulah makanya Al-Quran itu penting, dan akhir ini banyak sekali penelitian-penelitian, bahkan yang baru-baru ini terkait dengan wabah COVID-19 ini itu luar biasa penelitian dari Eropa ya, bahwasanya ketika Al-Quran itu diperdengarkan, azan itu diperdengarkan, virus-virus itu tidak bereaksi. Luar biasa. Ini bukti kekuasaan Allah. Karena memang semua ciptaan Allah ini, termasuklah virus itu, semua yang ada di langit dan di bumi ini bertasbih. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardh. Nah, ini luar biasanya. Ya. Semua atas izin Allah. Atas izin Allah. Ustaz, tadi Ustaz ada mengenai ruqyah, tapi kita sebelum ruqyah nih Ustaz, mungkin teman-teman yang lagi nonton ini kan belum tahu nih gambaran bekam itu seperti apa. Mungkin Ustaz bisa sedikit cerita Ustaz bagaimana sih bekam itu? Mungkin kan teman-teman taunya yang kayak bekas tahu doang nih, tapi tidak tahu praktiknya itu seperti apa. Iya. Bekam itu adalah proses penyedotan, ya, penyedotan. Jadi biasanya dilakukan pengekopan terlebih dahulu agar darah itu terkumpul. Ya, ada anestesi di situ, ada pengumpulan darah di situ. Ya, kemudian setelah itu dilakukanlah penyayatan agar darah itu keluar. Digunakan pakai apa, Ustaz? Ya, menggunakan kop. Alat kop. Yang sayatnya? Sayatnya itu bisa menggunakan jarum, lancet, atau bisa menggunakan bisturi, ya, pisau bedah minor. Oke. Mau ngerasa? Udah kebayang Ustaz, jarum aja tuh kayak geli-geli sakit gitu kan? Itu hanya mindset, hanya asumsi kita saja. Nah, sebenarnya malah nggak terasa. Nggak terasa. Enak malahan. Nanti kalau pemirsa ngerasain, pengen lagi. Nah, ketika sudah di kop dan darahnya keluar nih Ustaz. Keluar. Jadi itu kan biasanya hitam-hitam tuh. Nah, itu tuh sebenarnya darah apa Ustaz? Iya, yang keluar itu kalau dari darah bekam itu berbeda dengan kita donor. Kalau donor itu yang keluar darahnya darah baik, darah jelek semuanya keluar. Sementara kalau berbekam yang keluar itu hanya toksit saja. Atau darah yang tidak digunakan oleh tubuh. Tapi itu yang benar-benar gumpalan hitam itu gitu kan? Memang biasanya tuh banyak kandungan toksitnya banyak. Ustaz pernah nggak dapat kejadian misalkan praktek darahnya itu yang benar-benar banyak pada saat itu? Ada. Pernah? Iya, pernah. Jadi dikumpulin kah atau langsung dibuang? Itu memang untuk proses sterilisasinya, itu untuk penanganan limbah bekamnya itu kita harus juga perhatikan. Karena itu tadi terkait dengan khawatir ada penyakit-penyakit menular. Makanya itu biasanya kita bakar atau kita pendam. Ada juga kalau dulu dibuang di kloset. Cuman memang ada beberapa kasus itu kalau berkelanjutan dibuangin darahnya di situ, di kloset itu spitengnya itu bisa pecah. Makanya sekarang ini memang dianjurkan untuk tidak dibuang di kloset. Seperti itu. Nah Ustadz, setelah dari manfaat dari bekam ini sendiri, nah itu seperti apa sih Ustadz? Orang mungkin teman-teman yang sudah pernah Ustadz, maksudnya pasien yang pernah Ustadz tangani, terus dia mengatakan seperti apa ketika sudah dibekam nih? Mungkin teman-teman juga ingin tahu. Iya, memang manfaat bekam itu sendiri sangat banyak ya. Jadi disebutkan di dalam hadis bahwasanya berbekam ini bisa mengobati segala macam penyakit. Nah, jadi berbekam ini pada hakikatnya dia memperlancar sirkulasi darah. Selain juga dia akan mengeluarkan toksit, racun. Di antaranya juga bisa mengobati penyakit-penyakit seperti halnya stroke, gangguan jantung, rematik, asam urat, seperti itu vertigo. Bahkan orang yang memiliki gangguan jin pun itu bisa dibekam.
Ya, cuman biasanya untuk titik bekamnya itu kalau untuk gangguan jin itu biasanya di area yang sensitif, dia biasanya di kepala. Oh, di kepala. Di kepala ya. Jadi harus dibotakin dulu. Iya. Berarti ditusuk-tusuk tuh juga tuh? Iya, ditusuk-tusuk. Enggak ditusuk sampai ke dalam-dalam juga sih. Enggak. Ya maksudnya kalau buat ngeluarin darah mesti di itu kan? Iya, seperti itu. Oke. Ustadz, kita beralih. Ustadz juga kan kalau buat mengisi kegiatan itu dari rehab ya? Rehab hati. Rehab hati. Nah, Namanya rehab rehab itu hati. terdiri itu apa sih Ustadz? Rehab hati itu dia adalah perkumpulan ya, yayasan Rehab Hati Foundation ya. Itu adalah perkumpulan para terapis ruqyah awalnya, cuman sekarang sudah merambah kepada dunia sosial. Ya, dunia sosial. Di antaranya ada Project Langit. Jadi Project Langit itu dia bergerak di bidang sosial yang bantuan-bantuan. Kayak kalau sebelumnya itu ada bantuan semacam penyaluran makanan, bahkan mainan, dan juga mushaf kitab suci Al-Quran untuk anak-anak Aleppo. Aleppo itu yang ada di Syria. Oh, Masya Allah. Berarti memang selain terapis, juga aktivis sosial. Iya. Nah, sedikit nih Ustadz, masalah nih ruqyah. Jadi Ustadz kan agak-agak penasaran nih, Ustadz. Ini masalah ruqyah. Ustadz kan pernah mengisi beberapa, mungkin sudah banyak Ustadz isi ya, agenda-agenda tentang ruqyah massal, ruqyah pribadi juga Ustadz ambil itu Ustadz ya, kalau ada undangan. Nah, buat ruqyah itu sendiri Ustadz sebenarnya memang berasal dari jin kah atau ada gangguan lain? Kan karena orang awam ya, orang-orang mengetahui bahwasanya meruqyah itu apalagi yang sampai kesurupan itu kan semuanya berasal dari jin. Nah, sebenarnya itu bagaimana sih Ustadz? Jadi begini, terkait dengan ruqyah, memang tidak semua pasien yang diruqyah itu memiliki gangguan jin. Nah, tidak semua. Cuman memang 70 bahkan di atasnya di atas 70% itu memiliki gangguan jin. Memiliki gangguan jin. Terkadang orang yang sebelumnya tidak memiliki gangguan jin karena kondisinya itu depresi, dia mohon maaf stres seperti itu kan. Jadi secara psikologis dia terganggu sehingga terbuka peluang syaitan untuk masuk. Kayaknya ini sangat penting sekali saya sampaikan di sini bagaimana seseorang itu menjaga kondisi jiwanya untuk tetap bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu bahwasanya fa idza maridtu fa huwa yashfin. Bahwasanya ketika aku sakit ya Allah lah yang menyembuhkan. Jadi bukan ustadz, bukan dokter. Makanya ini pentingnya kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi sekarang ini kondisinya kita berada di bulan suci Ramadan, di mana pahala dilipat gandakan, kita memperbanyak amalan ibadah, bahkan di setiap siangnya, malamnya itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam Al-Bukhari dan juga Muslim itu disampaikan man qama, man shoma. Dia redaksinya mirip tuh sama tuh, cuman bedanya dikit aja. Man qama, barang siapa yang di malamnya itu dia bangun malam, salat tahajud, apakah salat juga tarawih, witir dan sebagainya, ya, menghidupkan malamnya. Kemudian siangnya man shoma, dia berpuasa imanan wahtisaban, karena atas dasar keimanannya, rasa keyakinannya kepada Allah, wahtisaban, dan juga dia bermuhasabah, dia memohon kepada Allah, ya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, ya Allah, wahai engkau yang maha pengampun, ampuni hamba, ya Allah, ampuni segala dosa-dosa hamba. Maka Allah menjanjikan, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan mengampuni segala dosanya. Kalau Allah sudah mengampuni seorang hamba, apapun yang diminta oleh hamba itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit bisa jadi sembuh. Sakit bisa jadi sembuh, segala permasalahan akan Allah datangkan solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau punya masalah Allah sembuhkan, kalau punya kesempitan rezeki Allah luaskan.
Ya. Jadi Allah lah yang akan memberikan segala solusi atas segala permasalahan. Sumber solusi. Sumber solusi. Masalah ruqyah tadi nih Ustaz ya kan, apalagi sekarang kita kan pandemi, pandemi COVID-19, semua tidak boleh melakukan kerumunan dan keramaian. Ustaz, bagaimana jika teman-teman atau mungkin saya pribadi merasakan kayak ada gangguan jin nih, tapi kan kita tidak mungkin memanggil terapis ruqyah datang. Nah, buat melakukan ruqyah mandiri itu seperti apa Ustaz? Pertanyaan bagus nih. Nih, Masya Allah. Jadi seperti ini, untuk ruqyah mandiri di saat pandemi seperti ini, wabah seperti ini, memang bisa kita lakukan dengan banyak berzikir. Ya, mulai dari istighfar. Ya, upayakan ini dilakukan setelah sholat. Jadi biasanya memang kalau untuk ruqyah mandiri ini memang saya tekankan agar pasien itu lakukan setelah sholat. Jadi udah kondisinya nyaman, bersih, ambil wudhu, kemudian kondisinya tenang, kemudian dia beristighfar, ya, kemudian dia membaca sholawat, membaca tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu atau zikir-zikir yang lain. Itu kemudian melakukan penenangan diri, kemudian dia lakukanlah atau dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Cuman memang seperti ini, lakukan ruqyah mandiri itu jangan kita membayangkan kita kondisinya sendiri di kamar, dikunci, kemudian dengan kondisi kita kehilangan kesadaran nih, hilang kontrol nih. Nah, ruqyah sendiri, baca sendiri, kerasukan sendiri. Aduh, itu jadi masalah. Makanya ketika antum merasakan hal yang seperti itu, antum tetap minta kontrol. Ya, mungkin bisa melalui video call atau mungkin bisa melalui suara, telepon, ya. Dan juga maksudnya nelpon itu nelpon ustadznya, peruqyahnya, ya. Kemudian ada juga keluarga, misalnya abang, kakak, paman atau orang tua yang mendampingi di samping. Jangan sampai antum lakukan, antum udah tahu nih kondisi antum ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Antum tetap berusaha maksakan diri untuk ruqyah mandiri. Wah, kacau itu. Nah, makanya ketika antum melakukan ruqyah itu apapun itu, bukan hanya ruqyah sebenarnya, harus menggunakan ilmu. Benar. Nah, makanya ilmu ini penting sekali. Nah, makanya ketika melakukan ruqyah, upayakan kita dalam kondisi yang nyaman, tenang, safety, aman, seperti itu. Dan ada yang mengontrol. Ada yang mengontrol. Tapi Ustaz pernah pasien Ustaz kejadian bahwasanya dia ruqyah sendiri? Iya, tapi lalui online gitu. Enggak. Maksudnya ruqyah sendiri, ruqyah mandiri online atau apa, tapi maksudnya benar-benar yang tidak bisa mengontrol dirinya sehingga terbiarlah atau terlantar seperti itu. Ada memang beberapa pasien yang saya tangani seperti itu. Bahkan dia sholat itu tidak selesai. Tidak selesai. Dulu saya sempat menangani pasien itu di Perum 4. Ya, di Perum 4. Ini kasusnya kurang lebih 5 tahun yang lalu. Itu seorang ibu-ibu yang beliau ini hampir setiap malam, ya, dia melalui 3 sesi, ya. Malam pertama dia ibu-ibu nih bermimpi didatangi oleh seorang pria, kemudian berhubungan badan, kemudian malam yang kedua dia mimpi hamil, kemudian malam yang ketiga dia mimpi melahirkan. Dan itu berlangsung kurang lebih selama 10 tahun. Dan beliau itu ketika di ruqyah selalu reaksi, bahkan terakhir itu sampai muntah darah. Jadi memang gangguan jin ini memang tidak boleh kita anggap remeh, ya. Maka dari itu inilah pentingnya syariat. Benar. Tuntunan baginda Nabi SAW ketika kita akan tidur, kita membaca doa. Iya, benar. Membaca doa, ya, berwudu terlebih dahulu, membaca doa, ya, di antara yang diajarkan itu membaca ta'awuz, membaca Al-Fatihah, membaca Mu'awizatain, membaca 3 qul dan sebagainya. Itu untuk penjagaan diri kita agar kita tidak diganggu oleh syaitan. Tapi Ustaz pernah kedapat kejadian jin ini nakal nih Ustaz, sampai tidak mau keluar atau beberapa hari di ruqyah pun masih tetap tidak keluar. Akhirnya Ustaz
melakukan hal yang harus Ekstrim. Nah, ekstrim seperti itu. Adakah kejadian seperti itu? Ada beberapa. Jadi memang untuk jin itu sendiri memang tipikalnya beda-beda ya. Kurang lebih sama seperti kita halnya manusia. Ya, jadi memang ada tipikal jin itu yang fasik, munafik, kafir gitu ya. Ada yang muslim yang nakal, yang genit, ya yang seperti ada itu. kayak gitu Ustaz, ya? Yang apa? Yang manja gitu. Yang ketika dibacakan langsung nangis gitu. Ada juga yang tipikal dia seram, dia suka apa? Menggertak gitu ya. Yang juga tidak mau keluar seperti itu sampai akhirnya harus dilakukan eksekusi misalnya. Cuman memang kondisinya kita harus lihat dulu. Kita tidak boleh pukul rata. Jadi makanya itulah pentingnya kita tazkiyatun nafs di awal. Makanya kalau bahasa kami dalam rehab hati itu tazkiyatun nafs. Jadi kita lakukan dialog terlebih dahulu, kita berikan nasihat terlebih dahulu, kita berikan tauji terlebih dahulu. Ya, ada anamnesanya, ada diagnosanya, kita tanyakan apa keluhannya, sejak kapan, kenapa bisa sampai terjadi seperti ini. Jadi kita meskipun kita ini ustadz, bukan dokter, bukan psikolog, tapi ketika kita terjun dalam dunia tibbun nabawi atau pengobatan Nabi, kita harus memposisikan diri kita sebagaimana dokter, sebagaimana psikolog seperti itu. Jadi kita harus bisa mengulik kronologis dari kebiasaan pasien itu. Makanya biasanya pasien itu kan biasanya kronologisnya biasanya mungkin karena ada masalah dengan temannya, dengan tetangganya, bahkan dengan kerabatnya. Apakah itu terkait dengan hutang, masalah tanah, masalah percintaan, itu banyak. Makanya ada sampai pelet, santet dan sebagainya. Nah, yang bentuk eksekusi itu Ustaz, saya masih agak penasaran itu seperti apa tuh jin dieksekusi itu. Jadi eksekusinya itu memang biasanya kami menggunakan beberapa teknik. Jadi teknik yang paling awal itu menggunakan bacaan, hanya dibacakan saja. Ada juga dengan menggunakan, ya kalau saya membahasakan untuk saya dan juga biasa saya sampaikan ke pasien juga, ya biar agak lebih keren lah, gitu ya. Apa itu? Jurus sapu jagat. Jadi ada jurusnya juga ketika rukyah, ya biar agak keren gitu ya. Benar. Tapi memang ini untuk agar kita itu bisa terhindar, bisa terlindungi. Jadi dibacakan, kemudian ditiupkan ke seluruh tubuh kita. Yang dibaca itu apa Ustaz? Yang dibaca itu diantaranya Al-Fatihah, ya. Kemudian Ayatul Kursi. Ayatul Kursi ini perwakilan dari Suratul Baqarah. Nah, kalau mau ditambah misalnya dari Alif Lam Mim sampai ayat kelima, atau ditambahkan dengan 3 atau 4 ayat terakhir dari Suratul Baqarah itu lebih bagus lagi. Apalagi kalau sampai dibaca secara full, Suratul Baqarah itu lebih mantap lagi, lebih bagus lagi. Kemudian setelah Al-Fatihah, kemudian Ayatul Kursi, kemudian ini yang mini ya, yang untuk kita pemula ya. Kita bisa lakukan di rumah, dan ini rata-rata kita muslim hafal dengan ayat ini. Yang ketiga, 4 dan 5 ini adalah 3 kul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ini insya Allah sudah satu paket cukup ini untuk meruqyah. Nah itu gimana Ustaz? Dibacakan, kemudian ditiupkan, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh kita, ke seluruh tubuh kita, ya, tangan, ya, bagian dalam, luar, ya, sampai ke kaki, ya. Ini biasa kita gunakan di awal dan di akhir, di awal dan di akhir ruqyah. Fungsinya untuk di awal, ini untuk membentengi diri kita dan juga untuk melemahkan kekuatan negatif yang mungkin ada di dalam tubuh kita. Ya, kalau di akhir itu untuk melepaskan semua, energi-energi negatif yang mungkin masih ada tersisa. Insya Allah dengan Ustaz ya. Iya. Kemudian terkait dengan eksekusi tadi, memang kita lakukan ini dengan sangat terpaksa ya. Dengan ini yang bandel amat gitu. Iya, dengan tidak bermaksud untuk membunuh dan lain sebagainya, itu memang terpaksa kita lakukan teknik sembelihan. Tapi itu kita lakukan dalam kondisi darurat. Jangan main rata. Ya, Ajar aja belum diapa-apain. Keluar. Kalau enggak keluar saya
tebas nih lehernya, saya sembelih nih. Nggak boleh seperti itu. Jadi kita sebagai dai, baik kepada manusia ataupun kepada jin, kita harus juga Semua makhluk ya Ustaz ya. mendakwahi seperti itu. Makanya kita harus memberikan keleluasaan, kesempatan untuk dia bertaubat. Kalau memang dia sudah kita berikan tauji, kita nasihati dengan cara baik-baik. Setelah itu beberapa kali kita nasihati, kita beri peringatan, ya. Kemudian masih juga bandel, ya apa boleh buat. Tapi dalam ruqyah sendiri memang kita tidak bisa menuntut satu kali ruqyah itu langsung sembuh. Iya, betul. Jadi inilah proses, inilah proses. Makanya dalam berobat itu butuh kesabaran. Iya. Makanya Imam Ibnu Sina itu pernah mengatakan seperti ini, al-wahmu nisfudda, ya, wal itmi'nan nisfud dawa, was-sabru bidayatus syifa. Ya, artinya al-wahmu, kepanikan, rasa takut itu adalah setengah dari penyakit. Dia bisa menimbulkan penyakit. Nah, kemudian ketenangan itu adalah setengah ya bagian daripada kesembuhan, dan kesabaran itu adalah awal daripada kesembuhan, syifa. Makanya dalam menanggapi setiap penyakit ya tidak terkecuali wabah ini, kita tidak boleh panik, tidak boleh stres, depresi. Yang mungkin tadinya kalau kita panik ya, yang tadinya kita ndak punya penyakit macam-macam ya, akhirnya kita yang tadinya ndak punya penyakit jantung, ndak punya hipertensi, yang ndak punya asam urat, yang ndak punya vertigo karena efek stres, efek depresi itu tadi, sehingga menimbulkan itu ya. Timbul penyakit-penyakit seperti itu. Bahkan naudzubillah ya COVID-19 bisa bersarang di tubuh. Karena apa? Sistem imun kita itu melemah karena di kondisi psikologis kita itu yang bermasalah. Nah, ini menarik nih masalah COVID-19 nih. Tapi sedikit lagi nih Ustaz, ya saya masih agak sedikit mengenai ruqyah. Kita masih kembali ruqyah. Iya. Jadi Ustaz, kalau misalkan tadi kata Ustaz, kalau ada jin yang bandel sampai dieksekusi. Nah, kalau tidak bertobat berarti itu dimasukin ke Islam. Iya, iya. Masukin ke Islam. Jadi kita ajak setiap kita ruqyah, kita ajak mereka untuk mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ada beberapa kasus jin itu yang dia mau kita nasihati dan dia mau masuk Islam. Itu syukur alhamdulillah. Ya. Tapi tidak semua dakwah kita itu diterima. Apalagi oleh jin yang tidak tampak. Yang nampak saja susah ya. Susah, gitu. Makanya dari itu terkait dengan hidayah itu kita kembalikan kepada Allah. Intinya kita mendakwahi, menyampaikan apa yang difirmankan oleh Allah dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku kata baginda Nabi walaupun satu ayat. Ya, Ustaz, masuk di dalam ranah masyarakat yang Ustaz banyak pro dan kontra tentang ruqyah ini sendiri. Itu gimana tanggapan Ustaz? Karena kan ada yang bilang, oh ruqyah ini syirik seperti itu. Tidak boleh runtah ruqyah. Nah, benar. Ya. Jadi terkait dengan hadis itu, memang ada dua hadis ya. Yang pertama bahwasanya innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun, itu hadis yang pertama, bahwasanya sesungguhnya ruqyah. Ruqyah kalau kita definisikan itu umum. Ruqyah itu adalah ar-ruqa itu adalah mantra-mantra ya yang ditiupkan. Ya. Jadi setiap mantra doa yang ditiupkan itu ruqyah. Makanya ulama itu mengklasifikasi, menspesifikasi ruqyah itu dibagi menjadi dua. Ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah syirkiyah. Ya, makanya kalau di situ dipukul rata innar ruqa wat tamaim, sesungguhnya ruqyah, tamaim itu azimat, sesuatu yang dikalungkan. Apa kalau dulu waktu saya kecil masihlah, ini masih masa jahiliyah, ada yang dikalung yang digelangkan, dikalungkan macam anak muda, macam dolok-dolok, macam pendekar beri prima. Yang kain-kain hitam. Kain-kain hitam, ada kuning, merah, macam-macam. Ada yang juga digelangkan di kaki macam-macam. Benar. Ya. Yang seperti itu kalau diyakini itu memiliki kekuatan, maka itu bisa menimbulkan, bisa menjuruskan seseorang itu kepada kesyirikan. Ya, watamaim watiwalah, ya, tiwalah itu adalah ilmu pelet. Ya, ilmu pelet yang bisa sekali kedip
orang bertekuk lutut di hadapan kita, ya kan? Boleh tuh. Enggak boleh. iya. Syirik itu Iya, mah. Ya. Jadi itu bisa menggelincirkan seseorang kepada kesyirikan. Betul. Nah, itu ruqyah secara umum ya. Ya. Dan juga hadis yang kedua, orang yang minta ruqyah. Orang yang minta ruqyah bisa dia itu tidak mendapatkan surga tanpa hisab. Jadi dia masuk surganya harus dihisab dulu. Nah, maksudnya itu seperti gimana, itu. Ustaz? Dalam artian di sini ini adalah ruqyah syirkiyah. Ruqyah syirkiyah. Jadi tidak termasuk kepada ruqyah syar'iyah, karena ruqyah syar'iyah itu pertama dilakukan, diajarkan, dianjurkan oleh baginda Nabi SAW. Dan menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran, tidak mengandung unsur-unsur kesyirikan. Kalau misalnya mantra-mantranya tidak jelas, lalu mengandung sesuatu yang keji, yang jorok, ya, kemudian di sana menggunakan media-media yang diharamkan oleh Allah, misalnya makan darah, mandi darah, ya kan, kemudian memenggal kepala hewan, kemudian kepalanya harus disimpan di tengah hutan, dibuang ke laut, jadi sesajen, itu ya menjadikan kesyirikan. Wallahu a'lam. Bahwasanya memang ya karena mungkin kan banyak masyarakat luas sih yang masih belum jelas. Nah, semoga insya Allah ketika Ustadz menyampaikan ini, teman-teman juga semua sudah paham nih, Ustadz. Nah, Ustadz, tadi kan Ustadz masalah mengenai COVID-19, Ustadz, ya kita sama-sama mungkin seluruh dunia mengalami dampak besar sekali COVID-19 ini. Ada juga yang sakit, dan apalagi teman-teman sekarang menjalankan ibadah puasa, Ustadz. Nah, mungkin sedikit Ustadz mengenai obat-obatan herbal atau obat-obat yang sunnah untuk menjaga kesehatan kita selama di pandemi COVID-19 ini. Iya. Baik, untuk antisipasi ya, yang bisa kita lakukan dalam menghadapi COVID-19 ini, ya, yang bisa kita lakukan dengan pengobatan-pengobatan sunnah. Yang pertama adalah bagaimana kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan. Ya, di antara doa al-maqsurat zikir pagi dan petang kita itu kita minta Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Jadi kita tidak terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala ikhtiar akan dikalikan 0 jika kita tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap upaya kita yang pertama harus kita gantungkan, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengikhtiarkan untuk bisa menghindari segala macam makanan-makanan yang jenisnya junk food. Mohon maaf, instan ya, makanan sampah. Ya. Jadi mohon maaf, jangan nyampah ya. Jadi para pemirsa Inspirasi Indonesia yang menonton channel ini, ya, harap upayakan sebisa mungkin kita tidak nyampah makanan. Benar. Ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kesehatan, sementara kita masih sering nyampah makanan, mohon maaf, makanan-makanan yang kurang sehat, diantaranya makanan-makanan yang terlalu banyak minyaknya, berminyak, ya, diantaranya gorengan, apalagi mohon maaf kalau gorengan di tepi jalan tuh kan biasanya dipakai berulang, ya. Kemudian sifatnya yang berpengawet, berpewarna, ya. Kemudian di situ ada bahan-bahan yang olahan, ya, yang makanan-makanan instan. Bahkan bisa makanan kemarin-kemarin gitu kan, itu diolah kembali seperti itu. Makanya itu harus dihindari. Di antaranya juga susu, gula, ya, karena kebanyakan makanan kita ini banyak karbohidratnya. Makanya kalau itu terlalu banyak menumpuk di tubuh kita, itu bisa menjadi penyakit. Kemudian selanjutnya kita lakukan dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sifatnya bernutrisi tinggi, nutrisi seimbang. Contohnya, Ustaz? Nah, di antaranya adalah buah, sayur, ya kan? Ya,
silahkanlah bisa memilih ya kan, apakah itu pisang, apakah itu kalau sayurnya kan macam-macam ya, ada sawi, bayam ya kan, ya itu bisa dipilih sesuai menu selera kita. Upayakan makannya itu jangan berlebihan, ya kan? Karena kalau berlebihan itulah yang akan menyebabkan seseorang itu sakit. Ya, kalau untuk obatnya sendiri bisa digunakan, misalnya kita menggunakan air naki, misalnya air kan, naki atau nabiz. Naki itu rendaman, itu bisa kita gunakan kurma. Oh, yang kayak RR infus. Iya, infus water. Infus water. Itu bisa kita rendam. Kalau misalnya kita mau gunakan untuk berbuka puasa, biasanya kita rendamnya dari pagi, dari subuh habis kita sahur kita rendam. Itu bisa kita gunakan pada saat berbuka. Kalau kita maunya untuk sahur, kita buatnya setelah berbuka. Rendam dulu, dibiarkan dulu, setelah itu baru kita minum. Sedikit dong Ustaz, resep buat itu infus water tuh kayaknya menarik banget Ustaz. Iya. Karena minuman sehat ya. Iya, minuman sehat. Kalau untuk infus water sendiri, selain kurma, bisa kita tambahkan semacam serai. Serai ini udah banyak kajiannya, terutama guru saya di PBI, Perkumpulan Bekam Indonesia, itu ada Dr. Zaidul Akbar, itu banyak kajiannya itu terkait dengan serai. Karena serai ini banyak khasiatnya, banyak kandungannya, diantaranya adalah dia ini bertugas sebagai imunomodulator, penguat imun, ya. Bisa kita tambahkan serai. Serai itu ya murah sekali, 2.000 udah dapat segepok, itu banyak, itu luar biasa. Dan mudah dicari. Benar. Kemudian diantaranya juga yang bisa kita gunakan adalah sebagai tambahannya jahe kunyit, jahe kunyit, kemudian kencur, serai ini sudah ada ya, kencur juga bisa, termasuk ya tadi itu yang saya sebutkan serai, kemudian kunyit, jahe, itu di dalamnya itu mengandung kurkumin yang itu sudah melalui uji klinis, itu bisa menangkal virus COVID-19, insyaallah. Ya, apalagi kalau bisa kita tambahkan tadi dengan bacaan-bacaan Al-Quran, doa, ya kita minumnya dengan tenang, kemudian kita niatkan untuk sehatnya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini luar biasa. Kalau madu gimana Ustaz? Itu madu lebih bagus lagi kalau kita tambahkan lagi. Ya, jadi kalau kita ingin pemanis bisa menggunakan madu. Upayakan kalau kita ingin minum herbal, jangan menggunakan gula pasir. Jangan gunakan gula pasir, kemudian susu sapi. Karena susu sapi itu sifatnya asam, asid. Ya, makanya kalau kita mau minum susu, sebaiknya kita gunakan susu kambing misalnya, ya. Tapi yang murni Ustaz? Yang murni kalau bisa, ya seperti itu lebih bagus. Tapi kalaupun bubuknya itu juga bagus, ya seperti itu. Jadi memang kalau minuman kalau kurang manis lebih baik ditambah madu. Atau kalau tidak madu bisa menggunakan kurma. Kalau tidak ada kurma boleh kita gunakan gula aren. Bukan gula pasir. Tuh. Karena juga bahaya Ustaz ya. Bisa diabetes juga. Itulah ke gula pasir ya Ustaz ya. Nah, teman-teman semua, syukron Ustaz, jazakallah khair, terima kasih sudah hadir. Tapi sedikit dong Ustaz pesan buat teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa nih Ustaz. Karena mereka kan bosan di rumah aja. Jangankan teman, kita juga merasakan hal yang sama seperti itu. Silakan Ustaz, fadhol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ihwafillahirrahmanirrahim. Setiap kehidupan kita pasti akan menemukan suasana yang berbeda. Di antaranya Allah berikan ujian kepada kita, berupa pandemi wabah COVID-19 ini. Intinya kita bersabar. Orang mukmin itu semua urusannya ajib. Semua urusannya menarik, semua urusannya beruntung. Jika dilakukan dengan dua hal. Ketika mendapat musibah dia bersabar, kemudian ketika dia mendapat nikmat dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita di antara orang-orang yang senantiasa bersyukur. Mari kita tingkatkan amalan ibadah kita. Di siangnya kita berpuasa, di malamnya kita memperbanyak munajat kepada Allah dengan sholat, ya.
perbanyak membaca Al-Quran. Semoga setiap huruf fi kulli harfin, ya, setiap huruf dari ayat yang kita baca itu bisa memberatkan timbangan amal kebaikan kita, yang dengan itu semua kita bisa layak masuk surga bersama, insyaallah. Amin. Bukan hanya di sini saja kita berjumpa, bertemu, berkumpul, tapi kelak kita bisa berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kali itu saja. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Terima kasih banyak. Nanti insyaallah kalau bermanfaat ya. Amin. Insyaallah kalau kita undang hadir lagi ke sini. Insyaallah. Bersedia mungkin membahas lebih ruqyah lebih dalam lagi, Ustaz ya. Amin. Insyaallah. Oke. Dan teman-teman semua, terima kasih banyak sudah menonton channel Inspirasi Indonesia, menginspirasi dengan karya. Semoga bermanfaat dan kita tidak pernah bosan nih, Ustaz, selalu mengingatkan teman-teman selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan dan selalu menggunakan masker ketika berada di luar. Dan kalau teman-teman di luar jangan lupa pulang kalau bisa mandi. Ustaz ya, karena biar kita tidak tahu virus itu kan kecil, rupanya kita kena dari luar, kita pulang ke rumah, taunya keluarga kita yang tidak tahu apa-apa bisa terkena. Nah, teman-teman semua terima kasih banyak. Teman-teman jangan lupa subscribe channel Inspirasi Indonesia, menginspirasi dengan karya, dan jangan lupa tekan tombol lonceng tuh. Jadi teman-teman ketika video ini sudah di-upload, teman-teman bakal dapat berita terupdate, Ustaz. Dan terima kasih banyak, saya Roma Maulana dan Ustaz Ahmad Hafiz At-Taqafi. Nah, terima kasih banyak, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwafillah sekalian, para pemirsa Inspirasi Indonesia, jangan lupa like, komen video ini dan subscribe channel ini, ya, Inspirasi Indonesia, menginspirasi dengan karya. Mudah-mudahan semua apa yang kami persembahkan untuk antum semua bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.